lewat bangku sekolah. But the gifts of word of knowledge, Tapi karunia kata-kata hikmat, marifat, saudaraku, it is not from school. bukan lewat bangku sekolah. You know something in the spirit. Nah, kita tahu sesuatu di dalam roh itu. And this is so powerful. Nah, ini dahsyat kalau terjadi. Tell the person next to you, Mari katakan orang sebelah kita, do you want that kind of gifts? saudara menginginkan tidak karunia seperti ini? No Bible school can teach you this Tidak kind of gifts. seorang pun ya, tidak satu pun sekolah kita bisa mengajarkan tentang hal ini ya. But when you listen to these few days, you will decipher. Tapi kalau dalam 2 hari ini Bapak Ibu dengarkan dengan baik, Bapak Ibu akan nangkap dan bisa menggunakan. I've done this seminar almost like 20 to 30 times. Ya, sudah 20-30 kali seminar yang sama ini kami lakukan berulang-ulang. I train many disciples on gifts of the Spirit. Cukup banyak ya para murid diajarkan tentang karunia roh ini. I've done it in Bandung with Roy Dio, and these Pernah people di received the Bandung, power. ya. Simple people. Pak Boy pernah ikut juga dengan orang yang sederhana di rumah Pak Heri waktu itu, pendeta Heri. Yeah, simple Dengan people. orang-orang yang sederhana begitu. Pak Roy was so blessed. Pak Boy juga diberkati saat itu He kan. tell Ibu Lusa say, I Ibu will be Lusa one in tertarik Jakarta berkata, too. aku juga mau, kata Ibu Lusa. Tell the person next to you, Katakan orang sebelah kita, yuk. you are blessed. Kau ini diberkati loh hari ini bisa Amen. datang. Amin. Amen. Ya. People come for our seminar, pay for it, you know. Orang datang ke seminar kami bayar loh. But you come free of charge, no bayar, no? Murah hati Bugem ya, Bugem Ya. Salah. Jadi saudara gratis lah hari ini loh ya. Yeah. Jangan sampai nggak datang loh. In Malaysia, people come for the seminar 150,000 ringgit Malaysia. 150 Ringgit Malaysia. Di Malaysia 150 ringgit Malaysia ya, sekitar 500,000 loh. for one sessions. Gopek ceng loh satu sesi loh Bapak Ibu. So tell the person next to you, Ya, katakan orang sebelah kita, you're going to receive more than go patching. kau akan terima nilai yang lebih dari gopek ceng ya. So treasure it, brother and sister. Jadi Okay. hargai itu loh pelajaran dari Tuhan itu ya. Alright, let's see here in 1 Corinthians chapter 12, Mari kita lihat 1 Korintus pasal 12 sama-sama. verse 7. Tayangkan ayat 7 boleh. 1 Korintus pasal 12 ayatnya ke-7. Yeah. But before that, I'd like you to go up a little bit here. Nah, di atas lagi kalau boleh, di atas sedikit. Verse 3. Ayat 3 dulu deh. Dikatakan begini ayat 3 ya. Karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh roh Tuhan dapat berkata terkutuklah Yesus. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Okay. How to interpret this verse? Pertanyaannya bagaimana kita menafsirkan ayat-ayat tadi? Be careful because today a lot of people are going to come to you in the name of Jesus. Berhati-hati karena dewasa ini banyak orang datang mengatasnamakan Tuhan Yesus. And even people with demonic spirit come to the church, use the name of Jesus. Bahkan orang-orang yang kerasukan roh jahat bisa berkata, ini dari Tuhan Yesus, roh Because Tuhan. Jesus said in himself, Sebab Yesus berkata tentang dirinya, in the last day, many will come in my name. bahwa dia sendiri berkata, maksudnya banyak orang akhir zaman akan datang dengan menggunakan namaku. So, but these will say, Tapi ayat tadi berkata, no one can speak under the Spirit of God. Jesus Christ is Lord. gak ada seorang pun bisa mengucapkan bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan. But how come Jesus also say, Kenapa people will Yesus use juga his name? berkata bahwa orang juga With akan the wrong menggunakan namanya walaupun rohnya salah, roh yang berbeda. So how to identify? Nah, bagaimana membedakan kedua hal ini? You cannot identify with the knowledge. Dengan pengetahuan di kepala, nggak bisa You membedakan. only can identify when there is a manifestation. Hanya dapat membedakan kalau ada manifestasi roh. Amen. That's why he says, let's read one more time. Sekali lagi yuk kita lihat ayatnya 1 Korintus 12 ayat 3 ya. Dikatakan bahwa karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh roh Tuhan. Notice the word berkata-kata oleh roh Tuhan. Nah, dan seorang pun bisa berkata-kata oleh roh That Tuhan means atau gerakan roh Tuhan. there's a presence of God. There's a roh Tuhan that comes upon. Berarti ada kehadiran roh Tuhan Amen. yang datang pada orang itu. The word berkata-kata oleh roh Tuhan means there is a manifestation. Itu berarti apa? Ada manifestasi roh sehingga ia dapat berkata-kata Amen. ya oleh roh. If there is no manifestation, Nah, kalau manifestasi roh nggak ada, even the devil can say Jesus is Lord. bahkan iblis juga bisa menyatakan bahwa Yesus itu Tuhan. So don't be deceived, brothers and sisters. Jadi jangan gampang tertipu oleh mulut orang ya. Don't be deceived. Somebody come and shake hand and say, Jesus is Lord. How are you, brother? Jesus Nah, loves orang you. bersalaman mengatasnamakan Tuhan.
Tuhan Yesus adalah Tuhan, Yesus mengasihimu, langsung kita percaya ya. But when the power of God come, Tapi beda ya, waktu kuasa Tuhan benar-benar turun. I've seen people Saya pernah lihat who is very normal, orang-orang yang kelihatannya normal, who sing songs, yang menaikkan puji-pujian, who come to church. datang rutin ke gereja. When the power of God come upon them, Begitu kuasa Tuhan turun atas orang ini, the spirit inside manifests. roh yang gak baik dalam orang ini menyatakan diri. So I manifestasi. tell the person, Jadi saya ngomong sama orang itu, say Jesus Christ is Lord. ayo ngomong, Yesus Say adalah Tuhan. Jesus. Ucapkan Tuhan Yesus. Cannot Gak say. bisa keluarin. This is why? Bapak Ibu kenapa? Why? Kenapa? Because under the manifestation, Sebab di bawah manifestasi roh, the man cannot speak. si orang ini yang punya roh lain ini gak bisa mengucapkan nama Tuhan Yesus. So in spiritual atmosphere, Nah, artinya apa? Lihat ya, dalam atmosfer rohani dia tidak bisa. it's very important. Jadi atmosfer rohani di mana kehadiran Tuhan kuat, maksudnya itu penting, menentukan. When you have the spiritual atmosphere, oh hallelujah. Bapak Ibu, kalau di sini tempat kita bangun atmosfer roh yang kuat ya, The power of God is working in di us. situ kuasa Tuhan terjadi. Tell the person next to you, Ayo katakan orang sebelah kita, ayo tos. you are a spirit. Kamu ini adalah roh. Engkau adalah roh. You are a spirit. Saudara adalah roh. Amen. Amin. You have a soul. Roh ini memiliki jiwa. Kita ini roh, And you memiliki live, jiwa. your spirit and soul live in this body. Roh dan jiwa ini hidup di dalam suatu tubuh. Itulah wadahnya. Tubuh ini wadahnya. But the people that doesn't know Jesus, their spirit is dead. Nah, orang yang tidak mengenal Tuhan Yesus, rohnya masih mati atau tertidur masih. The people who know Jesus, many of them, their spirit is weak. Nah, orang yang tidak benar-benar mengenal Tuhan Yesus, rohnya ada tapi lemah. No, their spirit is dead. Without know Tanpa Jesus. mengetahui Yesus, rohnya mati. But know Jesus, Tapi mengenal Yesus, just go to church KTP. ke gereja aja tapi ke gereja KTP, Their spirit is weak. rohnya lemah. They're not strong. Mereka tidak kuat rohnya. But when the Holy Spirit come upon you, Tapi waktu Roh Kudus turun atas orang itu, you are overflow with your spirit. saudara akan mengalir berlimpah dengan rohnya Tuhan. Your spirit becomes strong. Maka roh kita dengan adanya roh Tuhan jadi kuat. Your spirit becomes sensitive. Roh kita jadi peka karena ada roh Tuhan. If you are a worship leader, Bapak Ibu, misalnya saudara ini pemimpin pujian penyembahan. if you are an intercessor, Saudara misalnya seorang pendoa syafaat. you need the Spirit of God. Saudara ini perlu rohnya Tuhan. You need how to move in the Spirit. Sehingga saudara tahu gimana bergerak di dalam roh. If you are a businessman, Sekiranya ada seorang dari saudara pebisnis, you are filled with the Holy Spirit, sudah dipenuhi Roh Kudus, it's even more powerful. lebih dahsyat lagi pebisnis ini, saudara. Give a fire and say, I want to be filled with the Tos, Spirit. aku rindu dipenuhi Roh Kudus. I know sometimes some of you sitting there, you're still thinking about Ahok case. Ya mungkin di situ saya tahu nih pikirannya lagi mikirin Ahok nih, Longso nih, udah Put deh. Ahok one side, right? Yeah. Singkirkan dulu, udah rencana Tuhan ya. Amen. Ya, no. Hallelujah. Ya, Right? kok mikirin Ahok? God planned for Ahok. Don't worry. Tuhan sudah punya rancangan yang sempurna untuk Ahok masuki. Ahok is very happy at home now. Ahok malah seneng sekali, bebas dia. No stress, right? Gak ada ketegangan, kapan demo lagi, ya kan? Yeah? Maybe God has His plan so He may be filled with the Holy Spirit because I know He doesn't speak in tongues. Ya, mungkin ada rancangan Tuhan supaya dia dipenuhi Roh Kudus karena dia belum dipenuhi Roh Kudus ya. But you and I here Tapi Bapak Ibu, Saudara dan saya di sini want to learn more about the Spirit. mau belajar lebih banyak tentang Roh Kudus. So let's read here. Let's read together, yeah? Mari kita sama-sama baca Verse 7 together. ayat 7 ya. Ya. 1 Korintus pasal 12 ayat 7. Verse 7. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan pernyataan roh untuk kepentingan bersama. Notice the word karunia roh. Perhatikan kata karunia In roh. English says the manifestation of the Spirit. Bahasa Inggris berkata manifestasi roh. Bahasa Indonesianya pernyataan roh ya. Alright, so penyataan roh or karunia roh. That one manifestation come from a Greek word called phanerosis. Digunakan dalam bahasa Greek-nya phanerosis. Come on, say after me, phanerosis. Mari saudara berkata phanerosis. What is phanerosis? Pertanyaannya apa yang dimaksud dengan phanerosis? Phanerosis means Phanerosis artinya in the alam, in the realm where eyes cannot see, di suatu alam yang nggak bisa dilihat oleh kasat mata ini, ear cannot hear, nggak bisa didengar oleh telinga kita cannot be manusia, feel,
tidak bisa dirasakan oleh panca cannot indera be kita. smelled, five senses all cannot understand. Kelima panca indera tidak bisa menangkap atau memahaminya. But when the phanerosis happened, Tapi begitu venerosis alam rohnya tercipta, saudaraku, five senses can able to see. maka kelima indera kita bisa merasakan atau melihatnya. That is called karunia. Ini namanya karunia roh, manifestasi roh. It become real. Artinya jadi nyata, manifestasi artinya jadi nyata. It must happen first in the spirit. Artinya apa? Harus terjadi dulu di dalam alam roh, harus terbentuk dulu alam rohnya. So all spiritual blessings Artinya apa? Seluruh berkat-berkat yang ada di alam roh need ini manifestation to happen in the world. perlu manifestasi rohnya terjadi dulu. Amen. Amen. Before somebody bless you with a project, Misalnya ya, Bapak Ibu sebelum diberkati dengan suatu proyek, before somebody bring a money to you, Pak Raymond, sebelum uangnya dibawa kepada Pak Raymond langsung maybe this is a kepotakan. prophecy, Mungkin nubuatan ini bisa jadi. Before somebody give the money, it must happen in the spirit realm. Harus terjadi dulu di alam roh, artinya dilakukan dulu di alam roh. Amen. Money is going to not fall down from heaven, Nah, uang nggak langsung berterbangan dari atas, saudaraku. but the manifestation can happen. Tapi manifestasi roh bisa terjadi. When the manifestation happen, Kenapa manifestasi roh terjadi? then people will come and bring the money to you. Nah, setelah manifestasi roh terjadi, ada orang yang datang bawa uang itu. Amen. There's a son of God called Pastor Dinakaran in India. Nah, inilah Tuhan panggil pendetanya yang dari India, yaitu Dinakaran. After the Passover day, Setelah hari Before the Paskah, Passover. sebelum hari Paskah, he was in the ministry dia di suatu pelayanan, and preaching to many poor people. lagi khotbah kepada banyak orang-orang miskin di sana. When he came home on Saturday, Begitu dia pulang hari Sabtunya, the wife was scolding her. istrinya memarahi suaminya You ini. always ministry and don't bring money back. Kamu pelayanan terus, uangnya mana? Nggak pernah bawa duit. Tomorrow, all the children are going to church for the resurrection day. Tahu nggak, anak-anak, besok kan hari kebangkitan, mesti ke gereja. And people are wearing nice clothing, Orang-orang lain berpakaian yang bagus-bagus, and you didn't bring anything home. dan kamu ya nggak bawa uang pulang ke rumah. And Dinakaran went to his room and cried to the Lord. Hamba Tuhan bernama Dinakaran masuk ke kamarnya, nangis dia. And he prayed, Berdoalah dia. God, White Silver, how come you didn't provide for me? Tuhan, kok kayak gini ya? Aku melayani engkau tidak menyediakan. That night the angel came to Malam Dinakaran. itu malaikat datang kepada dia. And then the angel spoke to Dinakaran. Berkatalah kepada Dinakaran, Rise up. bangkit, The money is ready. uangnya udah siap. Dinakaran said, where the money? Dinakaran berkata, mana uangnya? Nggak kelihatan. And the angel says, next door, Malaikat Tuhan berkata, sebelah tuh, di ruangan sebelah. in the box, Di dalam sebuah kotak di ruangan sebelah. putting near the window. Dekat jendela katanya. And Dinakaran know the box. Dinakaran nggak tahu yang kotak mana yang dimaksud. He said, angel, that is my old clothing of my children. Lah itu kan pakaian-pakaian lama dari anak-anakku, There's no kata. money in that box. Udah, saya tahu lah, nggak ada duitnya di situ. And the angel said, there's money. Mereka berkata, ada kok, ono, ada. So Dinakaran followed. Jadi Dinakaran ngikuti malaikat. The angel bring him to the room. Malaikat tunjukkan ke ruangan itu. Ask him to open the box. Minta dia buka kotaknya. He opened the box. Dibukalah kotaknya. He saw clothing. Dilihatnya di atasnya pakaian. He memang. told angel, it's only Dia clothing. berkata, lihat tuh malaikat itu pakaian. The angel said, take off the clothing. Malaikat berkata, singkirkan itu baju-baju. Take off the clothing. Keluarkan baju-bajunya. Below is all the US dollars. Di bawahnya US dollar, bukan He rupiah. cannot US. remember when he put the money. He cannot understand. Dia lupa tuh, dia pada taruh, dia udah ngerti. Lupa. Impossible he has all his money. Nggak mungkin dia memiliki uang seperti itu. Maybe some of you go back and find that. Mungkin pulang ke rumah dia menemukan juga. Maybe the angel of God will come to Mungkin Raymond. malaikat datang kepada Pastor Raymond, langsung salaman, amin. Hallelujah. Amen. I don't know why tonight I'm keep on talking about money. Saya nggak tahu kenapa kok mengarah ke Pastor Raymond terus ini. Maybe God want to bless him. Oh iya, buat ya. Setuju. Hallelujah. So let's carry on. Jadi kita lanjutkan ya. Okay, so manifestation, understand? Jadi ngerti tentang manifestasi roh kan? Phanerosis, Venerosisnya harus Spiritual. terbentuk dulu. become natural. Supaya apa yang terjadi dalam roh dinyatakan di alam jasmani. Jadi Many years nyata. ago when I understand this,
Nah, bertahun-tahun lalu setelah saya pahami hal I ini, said, God, I want the phanerosis. saya berkata, Tuhan, aku mau phanerosisnya. Because when the phanerosis happen, I can give nubuatan tajam. Sebab apa? Setelah phanerosis ada, baru suara profetik, suara nubuatannya tajam. I can move in the spirit. Saya dimampukan bergerak di dalam roh. The moment I understand and deeper, I can see things in the realm. Setelah saya mengerti lebih dalam di dalam roh, baru saya bisa nangkep, bisa ngerti. First of all, you must understand that you are a spirit. Jadi Bapak Ibu ngerti dulu, kita ini roh, manusia roh. Come say, kita manusia roh. Katakan kita ini manusia roh. Now I'm preaching to you. Nah, sekarang saya mau naik khotbah sedikit. Brother Kevin, no, I was very weak. Nah, Kevin tahu nih, saya badannya secara tubuh lemah. Flu, Udah cough. Batuk lagi. I said, God, how to share tonight? Kata Tuhan, gimana mau sampaikan isi hatimu malam ini? But I believe tonight when I stand here, it's under the manifestation Nah, of saya the percaya Spirit. malam ini saya berdiri di sini karena manifestasi roh juga. Give a five to the person next to Saya you. tos orang sebelah kita ya. God is here. Tuhan memang ada di sini. Amen. Amin. So let's read Kita from verse lanjutkan 7 to verse, mulai ayat 7 verse lagi. 11. Kita selesaikan ayat 7 tadi. Verse 7 to verse 11. Sampai ayat 11 saya akan baca Ya, ayat baca 7. sama-sama. Sama-sama. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan pernyataan roh untuk kepentingan bersama. Ayat 8. Sebab kepada yang seorang roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat, dan kepada yang lain roh yang sama memberikan karunia berkata